Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bidar di rumah dan dimanapun berada. Senang sekali pada pagi hari ini saya bisa mendampingi pagi hari Anda dengan dalam acara obrolan santai. Tapi karena sebelumnya kita cuma menyajikan yudisium atau secara virtual atau online, kali ini kita mau ngobrol santai bareng manajer marketing dari Universitas Bina Dharma. Sebelumnya gimana nih kabarnya? Masih stay at home kan? Ya harus dong ya. Walaupun ada urusan mendesak untuk keluar rumah, tetap patuhi aturan pemerintah dan melakukan protokol kesehatan. Dan sekarang telah hadir bersama saya ada Ibu Cantik ya, ada manajer marketing dari Universitas Bina Dharma. Halo Ibu Kori, selamat pagi. Halo, selamat pagi buat Feby sama Sobat Bidar ya. Tadi selamat pagi Sobat Bidar yang ada di rumah. Salam sehat selalu, tetap jaga kesehatan ya meskipun semua kegiatan banyak dilakukan di rumah. Iya benar banget Bu, kita harus patuhi ya anjuran pemerintah supaya kita tetap sehat selalu juga. Baik, kayaknya Sobat Bidar di rumah udah nggak sabar nih mau tahu tentang informasi seputaran dari kampus Bina Dharma. Langsung aja nih kita udah di sini Feby udah nampung banyak pertanyaan dari Sobat Bidar mengenai gimana sih pendaftaran ya, yang dilakukan untuk bisa bergabung di Universitas Bina Dharma. Untuk saat ini gimana Bu untuk pendaftarannya sendiri? Baik, sebenarnya pendaftaran di Universitas Bina Dharma sendiri sudah kita buka dari tahun kemarin. Nah, dengan adanya arahan dari pemerintah untuk di bulan April kemarin kita sudah mulai melakukan pendaftaran online. Tapi basicnya pendaftaran online sendiri sudah kita lakukan sejak dulu. Iya. Jadi sistemnya ada dua. Jadi ada pendaftaran yang bisa dilakukan secara offline dengan datang ke Universitas Bina Dharma. Kemudian yang kedua dengan secara online. Jadi mau dari manapun mereka melakukan pendaftaran itu bisa gitu. Apalagi sekarang semenjak adanya pandemi ini Iya, ya. benar sekali, Bu. Jadi semua pelayanan selain pendaftaran di Bina Dharma, pelayanan juga khusus untuk mahasiswa aktif itu juga dilakukan secara online. Oke, dibantu. jadi semua serba online Iya, untuk masa saat ini benar, ya Ibu. Semuanya. Oh ya, untuk penutupan pendaftaran kira-kira sampai bulan berapa nih Bu? Banyak yang nanya juga nih, takutnya kelewatan, jadi nggak Bener bisa ya. bergabung nih. Jangan sampai kelewatan ya buat Sobat Bidar yang mau bergabung di Bina Dharma nih, harus rajin-rajin lihat pengumuman Bina Dharma. Jadi kita sebenarnya bisa daftar nanti buka di websitenya Bina Dharma, jadi www.binadharma.ac.id itu pendaftaran. Nah, nanti daftar online di sana. Kalau untuk pendaftaran sendiri kita buka sampai dengan 31 Agustus. Oh iya, udah sebentar lagi tapi Bu. Bener, Jadi buruan tapi daftar. ya gini Feb ya. Tapi harus buruan daftar. Iya, benar. Karena sampai dengan akhir Juni nanti itu Bina Dharma ada potongan 1 juta rupiah. Wow, lumayan banget Bu, Iya, 1 juta bener loh. banget. Di universitas mana yang mau ngasih potongan harga sampai Bener 1 juta? Dan wow. pembayaran di awal juga cuman mengeluarkan uang itu 1.500.000 rupiah itu udah bisa menjadi mahasiswa Bina Dharma gitu Iya, tentunya. jadi syarat awalnya menyiapkan uang 1.500.000 terlebih dahulu sebagai syarat resmi untuk bergabung ya Bu ya. Kalau syarat resminya tentunya harus banyak aja lagi. ijazah ya, Iya, ijazah benar. SMA, tapi bisa diganti sama dengan surat keterangan Lulus. lulus. Oke, Iya. baik. Jadi Universitas Bina Dharma ini sendiri dari tahun ke tahun memang sudah melakukan pendaftaran secara online untuk mahasiswa yang mungkin domisilinya bukan dari Palembang aja ya Bu ya. Jadi kita itu mempermudah mahasiswa luar Palembang untuk melakukan pendaftaran. Tapi dikarenakan khusus pada situasi ini semuanya jadi serba online, bukan hanya pendaftarannya saja ya Ibu. Dan untuk link pendaftarannya
nanti kita kasih link ya di bawah dari tayangan kita ini. Nanti kita tulis websitenya yang bisa teman-teman kunjungi untuk melakukan pendaftaran. Baik, Ibu bisa disebutkan apa aja nih ya fakultas yang ada di Universitas Bina Dharma? Masih banyak bingung apa aja gitu kan yang mau dipilih? Baik, di Universitas Bina Dharma sendiri yang pertama kita punya Fakultas Ilmu Komputer. Nah, di Fakultas Ilmu Komputer ini ada program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika, di mana sistem informasi sendiri akreditasinya sudah A ya. Wah, A ya Bu Iya, ya, luar itu biasa sudah sekali akreditasinya Universitas A, Bina Feby Dharma ya. ini. Kemudian kita juga punya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada program studi manajemen dan akuntansi di sana untuk strata 1. Kemudian selain itu kita juga punya Fakultas Teknik. Ya, di teknik kita punya teknik industri, kemudian kita juga punya teknik elektro, satu lagi teknik sipil, ya. Kemudian selain itu kita juga ada Fakultas Psikologi, itu ada program studi psikologi, ilmu komunikasi, Feby nih yang dari ilmu komunikasi ya Feby ya. Mau gabung ayo kita. Dan selamat juga nih buat program studi ilmu komunikasi dapat akreditasi A-nya ya. Iya, semoga bisa mempertahankan ya Iya Bu ya. benar ya, sama dengan SI ya. Semoga kita berharap semua program studi yang ada di Universitas Bina Dharma ini mendapatkan akreditasi yang sangat terbaik. Amin, semoga saja semuanya jadi rata terpukul A ya Bu ya. Iya, Semoga saja. amin gitu ya. Kemudian untuk yang mau jadi guru, kita punya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Sastra, Bahasa dan Bahasa ya. Untuk program studi pendidikan kita punya Bahasa Indonesia sama pendidikan olahraga. Kemudian kita juga punya sastra Inggris. Jadi bukan bahasa Inggris atau pendidikan bahasa Inggris. Tapi kita punya sastra. Nah, yang mau jadi diploma, kemudian ya yang apa namanya yang hubungannya mau ke luar negeri nih, nah boleh nanti ke sastra. Bergabung ya ke sastra Inggris ya Bu. Kemudian kita juga punya fakultas di bawah D3 ya, itu namanya Fakultas Vokasi D3 dan D4. Ini kita punya sarjana terapan. Kita punya program studi itu teknik komputer, kemudian manajemen informatika. Kemudian kita juga punya komputerisasi akuntansi, administrasi bisnis, kemudian yang terakhir kita punya manajemen perusahaan. Nah yang terakhir yang di D4 ini baru yang umurnya, baru ini ya, baru banget gitu loh. Itu kita punya pengelolaan perhotelan. Nah untuk pengelolaan perhotelan sendiri ini jangan salah, kita juga di vokasi itu udah kerjasama dengan Ikatan General Manager South Sumatera. Wow, udah banyak bang relasinya jadi Bu ya, bagus banget. Jadi walaupun fakultasnya baru tapi kualitasnya jangan diragukan lagi loh. Iya, jadi selain itu juga sama PHRI jangan dilupakan. Jadi nanti jangan takut nih meskipun umurnya baru kualitasnya gimana gitu, pasti kan yang terbaik gitu Ibu. Iya, karena staf pengajar kita juga qualified semua gitu. Benar banget. Untuk S2-nya juga kita punya ya Bu ya, untuk S2 mungkin nggak apa-apa kasih kelupaan ya. aja. Iya. Untuk kita juga punya program pasca sarjana, kita punya 4 untuk program studi pasca sarjana. Itu yang paling senior kita punya Magister Manajemen, kemudian Magister Teknik Informatika, kita punya juga Magister Ilmu Komunikasi, dan kita juga punya Magister Teknik Sipil. Jadi 4 untuk program jadi nggak perlu repot-repot ya Bu, mau ke universitas lain kalau udah tamat S1 langsung aja ke Universitas Bina Dharma. Doain segera kita buka S3 ya. Iya, amin. Untuk komputernya. Ntar nanti berapa lantai nih Bu jadi Universitas Bina Dharma kita. Oke, jadi banyak banget ya program studi serta fakultas yang ada di Universitas Bina Dharma itu sendiri. Jadi Sobat Bidar nggak perlu khawatir bingung mau pilih program studi mana yang mau ditekuni nih, karena semuanya itu punya akreditas yang bagus serta dosennya juga berkualitas semua loh. Segera dong gabung di Universitas Bina Dharma.
Oh iya Bu, kita lanjut nih. Kan banyak sobat bidar di rumah yang nanya, apa sih kelebihan atau keuntungan kita kuliah di Universitas Bina Dharma? Terus bedanya apa nih sama universitas lain? Mau tahu gitu Bu. Jadi kita itu punya kelebihan apa nih yang mau kita suguhkan untuk sobat bidar yang mau bergabung? Baik, kalau bicara kelebihan, semua punya kelebihan masing-masing ya. Jadi kalau di Bina Dharma yang pasti yang akan kita tonjolkan adalah selain akreditasi ini Iya. adalah tenaga pengajar. Heeh. Ya, tidak tidak bisa kita lepaskan bahwa tenaga pengajar yang berkualitas inilah yang menghasilkan lulusan Benar juga sekali yang Bu. berkualitas Iya, gitu benar loh. sekali. Karena dosen kita rata-rata semuanya sudah S3. Ya, Heeh. Pak, S2, S3 itu rata-rata dari lulusan luar dan dalam negeri gitu. Dan Iya. kualitasnya apa ya namanya bisa bersaing dengan Iya, benar universitas sekali, lain ya heeh. tentunya. Iya, kita mau berbasis internasional malahan ya Bu ya. Benar banget. Heeh. Kalau udah dosennya berkualitas ya apalagi Pasti mahasiswanya gitu. Iya, benar sekali Gitu Bu. ya. Kemudian yang kedua yang paling ini ya berkaitan dengan pandemi sekarang nih yang COVID ya. COVID-19. Dan jadi semua pembelajaran sebenarnya kita dulu udah punya yang namanya e-learning. Iya, benar Kita sekali, punya heeh. e-learning dari tahun 2006 gitu. Oke, Cuman udah kalau lama dulu banget kan ya Bu ya. sebagai support aja gitu Iya, kalau e-learningnya. heeh. Kalau sekarang e-learning udah benar-benar digunakan sebagai media pembelajaran Utama salah malah Bu satu. ya. Iya benar Untuk banget. kondisi saat ini. Malah jadi sekarang kita sudah per tahun kemarin itu malah sudah dimasukkan di dalam kurikulum. Jadi Heeh. 79. Apa sih 79? Jadi pertemuannya 7 kali kita di e-learning, di Oke. virtual ya, dengan mahasiswa mau melalui e-learning ataupun video Iya. conference. Kemudian yang kedua, yang 9 itu tatap muka di Tatap muka, kelas. oke. Jadi fleksibel sekali ya Bu ya Benar kalau mau bergabung di banget. sini Apalagi kan pembelajarannya. aturan yang terbaru dari Kemendikbud ini kan udah full ya e-learning. Jadi ya kita sudah sangat-sangat kalau untuk apa namanya fasilitas ya nyebutnya ya. Sangat menunjang Iya kita sekali. udah di depan Sudah gitu. terdepan Udah pastinya. siap banget kita Benar. untuk Jadi ketika pada saat kondisi seperti ini Bina Dharma itu enggak belak-belakan lagi mau Iya, ngapain gitu ya. Bukannya kita sudah punya sistem Benar e-learning udah banget. lama banget dari 2006. Iya, Jadi benar banget. sekarang aja kita penggunaannya untuk secara keseluruhan ya Bu ya untuk kondisi saat ini. Selain itu untuk promo nih, wah tadi kan udah disebutin. Untuk lebih lengkapnya tadi kan nanti teman-teman bisa kunjungin Instagram atau Facebook kita ya. Soalnya Universitas Bina Dharma itu banyak sekali sosial medianya. Terus admin yang pegang akun itu tersebut pastinya ramah-ramah banget kalau sobat bidar yang mau nanya seputar kampus atau pendaftaran bisa langsung DM aja Instagramnya. Tapi jangan lupa follow juga ya. Apalagi kalau mau bergabung nih ya Bu. Iya pastinya. Karena di sana kita udah banyak share flyer-flyer mengenai event-event atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di Universitas Bina Dharma itu sendiri. Dan yang selanjutnya ini Bu, untuk program beasiswa nih, ini yang paling menarik sekali nih, yang beasiswa itu paling menarik untuk sobat bidar nih, karena kan ya tahulah ya Bu ya, pasti itu yang diincar dong pastinya ya. Kira-kira ada program beasiswa apa aja nih Bu di Universitas Bina Dharma itu sendiri? Kalau untuk beasiswa ini kita ada 2 ya. Ada yang pertama ini dari Kemendikbud yang satu, Oke, kemudian yang kedua juga ada dari yang Yayasan Bina Dharma. Kalau untuk yang dari Kemendikbud sendiri kan kita tahu kalau kemarin kita punya beasiswa bidik misi namanya bidik ya, misi, benar ya. benar. Tapi sekarang udah diganti dengan KIP ya, harus Iya, ada Kartu Indonesia Iya, Pintar. benar. Nah, kemudian juga nanti kalau sudah kuliah juga ada namanya beasiswa PPA dan BBM ya. Nah, itu untuk yang berprestasi, yang PPA. Oh Untuk berarti harus tergabung dulu menjadi Iya, mahasiswa jadi ya. nanti bisa mengajukan beasiswa itu biasanya semester 3 itu Oke, diseleksi dulu. Iya, pasti dengan kualifikasi yang harus Benar, banyak penuhi jadi ya, harus Bu, mesti ya. siapin gitu. Kemudian kita juga punya beasiswa dari Yayasan Bina Dharma. Iya.
Yang pertama itu Bujang Gadis. Iya, Nah ini Bujang Gadis ya. Ternyata satu-satunya nih di Bina Dharma yang bujang dan gadisnya itu mendapatkan beasiswa gratis selama menempuh masa studi. Iya, kalau bisa tergabung dari semester 2 lumayan Bener, ya Mas, bukan lumayan iya. lagi, alhamdulillah. Bener, alhamdulillah ya, sampai gratis tamat. kuliah. Iya, benar banget. Jadi kita itu banyak banget keuntungannya ya Bu ya untuk Benar, di sini. itu salah satunya. Kemudian ada juga beasiswa prestasi yang lain. Misalnya nih sebagai atlet ya, atlet mau nasional, internasional yang sudah membawa nama Bina Dharma itu juga bisa mendapatkan beasiswa prestasi di Bina Dharma. Jadi Bina Dharma itu sangat mengapresiasi Bener bagi mahasiswanya banget. yang menyumbangkan penghargaan untuk alma mater ya Benar Ibu. sekali, kan udah membanggakan ya, udah ngebawa bendera Bina Dharma, dapat beasiswa pula. Ya, gitu. itu salah satu bentuk dari Universitas Bina Benar Dharma sekali. menghargai kerja keras mahasiswanya ya. Jadi beasiswanya itu bukan hanya akademik tapi juga non akademik. Jadi nggak usah takut untuk nggak dapat beasiswa. Jadi teman-teman sobat bidar di rumah itu harus rajin aja, terus IPK-nya jangan turun pastinya, karena itu kan salah satu syarat untuk mengikuti program beasiswa yang ada di Universitas Bina Dharma. Oke, untuk relasi nih, kan sobat bidar tuh pasti mau tanya nih, kira-kira kalau udah tamat ada nggak sih peluang untuk kerjanya lebih bagus kayak gitu Bu? Kan kita tahu nih Universitas Bina Dharma itu kan udah mau berstandar internasional, pastinya udah banyak relasi yang dikembangkan oleh Universitas Bina Dharma. Boleh dikasih tahu nih Bu? Baik, ini sebenarnya pertanyaan yang sering banget gitu ya. Iya pasti ya Bu. Setiap bener. Jadi setiap kita, karena gini, kita kan selalu promo ke sekolah-sekolah, ini ada roadshow nyebutnya. Kemudian kita juga ada open house ya. Pertanyaan yang paling pertama kali ditanya satu beasiswa. Itu udah nggak bisa dipungkirin ya. Orang mau kuliah, ya saya juga mau gitu. Alhamdulillah kebenaran saya ini produknya Bina Dharma. S1, S2-nya Bina Dharma. Waktu S1 sebagai salah satu penerima beasiswa juga prestasi waktu itu. Nah itu yang paling pertama paling ditanya. Kemudian yang kedua tadi Feb gitu. Mereka akan menanyakan kalau kita udah tamat dari Bina Dharma nih bakal kerja nggak sih? Ya itu banyak ya, banget itu yang paling banyak ya. yang ditanya ya. Sekarang juga lulusan perguruan tinggi itu tidak difokuskan hanya pada mau kerja di mana, tapi juga menciptakan peluang usaha ya. Kita banyak sekali sebenarnya media untuk mengajarkan mahasiswa menjadi lebih mandiri. Iya benar. Kalau untuk bekerja mungkin kita juga punya namanya pusat Bina Dharma Karir Training Center. Jadi sebelum kerja atau menjadi mahasiswa bisa ikut training center. Iya, jadi dilatih dulu ya Bu ya. Benar banget. Punya skill kayak gitu. Benar. Kita juga punya untuk Direktorat Alumni. Nah, jadi nanti Direktorat Alumni inilah yang akan mengejaring kerjasama dengan pihak luar. Jadi begitu pihak luar, perusahaan eksternal yang sudah kerjasama dengan Bina Dharma membutuhkan lulusan Bina Dharma, nah nanti dari Direktorat Alumni inilah yang akan memberikan datanya gitu. Iya, jadi benar-benar perusahaan juga akan langsung menghubungi alumni. Selain itu juga ada magangnya malah. Jadi kita tuh praktik itu harus perlu juga ya Bu ya, bukan sekedar materi dalam kelas, praktik banget. juga harus menunjang. Jadi selama tahun kemarin sebenarnya kita sudah punya program magang. Jadi mahasiswa sebelum mereka tamat dari Direktorat Magang dan Alumni ini mengarahkan mereka magang. Salah satunya kemarin kalau saya nggak salah dengar dari Bu Nyimas itu di Pegadaian. Oh Pegadaian. Iya. Jadi benar-benar full mereka praktek di sana, magang di sana. Jadi benar-benar seperti karyawan. Jadi punya gitu. pengalaman kerja ya. Bener banget. Itu kalau kita dari sisi pengen sebagai pekerja. Kedua dari sisi kewirausahaan. Jangan lupa kita punya Bina Dharma yang entrepreneurship. Iya benar. Bener ya, iya. kan Feby udah ngalamin ya. Tapi setiap semester kita punya namanya bazar ya. Apa sih isinya? Semuanya itu adalah hasil karya dari mahasiswa Bina Dharma. Dan nanti hasilnya juga
dipajang di galerinya, dipamerkan juga ya, ya. di Kalau bisa galeri. memberikan nilai jual Bener ya, Bu, ya. banget. Jadi walaupun kondisi seperti ini semuanya tuh harus tetap berjalan lancar. Kita punya banyak cara ya, benar Bu, ya. sekali. Jadi lulusan Bina Dharma itu tidak hanya dibentuk untuk menjadi pekerja, tetapi juga sebagai pemberi peluang kerja saya nyebutnya, atau sebagai wirausaha kayak gitu, FM. Benar sekali. Jadi Universitas Bina Dharma itu nggak hanya melulu memberikan materi, tapi juga praktik supaya skill dari mahasiswanya itu bisa dibentuk untuk dunia kerja pada saat mereka lulus nanti ya, Bu ya. Nah, untuk Universitas Bina Dharma ini sendiri juga udah banyak punya relasi dan hubungan kerja sama beberapa perusahaan-perusahaan. Jadi jangan takut untuk nggak dapat pekerjaan nih, tapi balik lagi ke pribadinya ya, Bu ya. Kalau kita mau usaha, mau kerja, kita kuliahnya rajin, insya Allah nanti mudah dan dibantu oleh pihak Bina Dharma itu sendiri. Nah, kita tadi udah bahas mengenai pendaftaran, terus program beasiswa, terus kita mau tahu nih fasilitas apa aja yang ada di Universitas Bina Dharma. Dari luar kan tampak besar 7 lantai loh, Bu, belum labnya, belum kampus C-nya, mau tahu aja nih. Silakan Ibu. Baik, kalau dari Bina Dharma sendiri, kita ngomongin fasilitas ya. Kita kenapa sering mengundang teman-teman mahasiswa SMA, SMK ke Bina Dharma, mereka sangat senang, wah kita bisa ngelihat nih fasilitasnya Bina Dharma. Yang goes to school itu yang didatengin itu ya, Bu, ya. Kita ngejemput anak-anaknya. Iya, jadi Bina Dharma sendiri kan kita tahu punya 4 kampus nih. Ada kampus utama, ada kampus A di sebelah. Kampus utama sendiri menjadi pusat perkuliahan kelas ya. Di samping itu juga pasca sarjana juga di sini. Kemudian ada beberapa lab komputer, ada lab data science, ada lab multimedia di sini. Dan gak lupa ada lab BTV ya, BTV dan Birio juga di sini gitu loh. Kemudian apalagi yang ada di sebelah, kita punya kampus A. Kampus A kita tempat labnya psikologi di sana. Kemudian bahasa Inggris juga di sana ya, Bu. Benar, kita punya language center di Bina Dharma, tapi tidak hanya bahasa Inggris, kita punya bahasa Korea juga, kita punya bahasa Jepang dan bahasa Mandarin. Ya, nggak terpaku dari hanya bahasa Inggris. Bener nih. Banget. Kita juga ada nih ya, Bu ya, kalau nggak salah mahasiswa dari Korea. Mahasiswa asing. Iya, mahasiswa asing nih. Benar banget, kita punya mahasiswa asing. Kemudian kita juga punya kampus C. Nah, kampus C sendiri ini adalah pusat laboratorium. Iya, itu. Ya, jadi semua laboratorium komputer dan teknik itu di sana. Nah, kalau di kampus utama sendiri fasilitasnya kita punya lift. Ya, lift untuk naik ke lantai 6 kita sudah punya fasilitasnya. Kemudian kita juga punya fasilitas perpustakaan. Perpustakaan lengkap kita udah sekali loh, banyak. Perpustakanya jangan salah loh Sobat Iya, Bidan. udah ngalamin ya, Iya, Feby. udah ngalamin, terus tempatnya tuh nyaman banget, wifi-nya lancar. Bener, ya. Jadi nggak bosen buat baca-baca di perpustakaan nih, Bu. Jangan-jangan sering bolos main dong, perpustakaan kan kalau ya. ada jam kosong aja nih, Bu. Iya, lanjut, Bu. Iya, jadi selain itu juga kita juga punya untuk yang pendidikan olahraga, kita punya lapangan indoor dan outdoor ya. Kemudian outdoor juga kita punya yang ada yang kerjasama sama rekanan juga selain yang punya Bina Dharma sendiri. Dan satu lagi jangan lupa Bina Dharma tuh punya hotel sendiri loh. Iya benar banget. Ya, punya hotel Bina Dharma. Benar banget. Punya. Jadi sebelum kita mendirikan program studi pengelolaan perhotelan, Bina Dharma tuh udah punya hotel sendiri. Fasilitasnya udah disiapin duluan nih, Bu ya. Bener bukan banget. Program studinya duluan kita. Bedanya kita itu ya, Bu ya, punya tempat kerjanya sendiri untuk fakultas atau prodinya. Bener banget, Feby. Jadi gitu, itu untuk sama satu lagi, ini untuk mahasiswa yang biasanya kan ngekos nih ya. Kalau nggak mau ngekos kita punya asrama mahasiswa. Ini baru aja selesai nih, Bu ya. Iya, benar banget. Atau tahun ini kan? Bener banget. Dan itu hibah dari Kementerian PUPR loh. Bener. Jadi kita dipercayakan untuk membangun asrama mahasiswa. Jadi support dari
pemerintah itu luar biasa untuk Universitas Bina Dharma. Iya, itu, karena Feby. kita udah dipercaya jadi kita harus melakukan yang terbaik. Iya, ya benar pastinya. banget Feby. Iya Ibu. Jadi Sobat Bidar apa lagi nih yang mau ditunggu, segera daftar dong ke Universitas Bina Dharma. Karena fasilitasnya tadi udah disebutin semua ya Bu, banyak banget. Wifi-nya itu lancar banget buat searching di internet untuk pembelajaran gitu kan, untuk perpustakaannya juga lengkap, fasilitas semuanya. Kita juga punya BTV yang baru aja launching kemarin dan udah resmi loh, jadi banyak tayangan-tayangan dari TV kita sendiri. Universitas mana nih yang punya TV sendiri loh? Sayangnya belum tayang aja nih ya Bu ya di TV, mungkin next ya. Dan kita juga punya lab komputer, lab teknik, dan language center, semuanya lengkap di Universitas Bina Dharma. Baik, mungkin mungkin sampai sini aja nih info-infonya. Mungkin Ibu mau nambahin yang lain nih, boleh untuk Sobat Bidar di rumah. Baik, buat Sobat Bidar Bina Dharma yang belum bergabung di Universitas Bina Dharma, kami menunggu kedatangan kalian untuk bergabung di Universitas Bina Dharma. Jangan lupa tagline ya Universitas Bina Dharma. Pakai huruf B, Feby, Ya, boleh ikut sama-sama. Jadi Bina Dharma itu bermutu. Jadi dua makna bermutu dalam arta kati sebenarnya. Dan yang kedua adalah bertekad maju untuk tetap unggul. Oke. Jadi jangan ragu lagi ya Bu ya, kalau mau tanya-tanya lebih lanjut boleh, seperti yang Feby omongin tadi, bisa langsung follow Instagramnya di UBD underscore Palembang, sama akun hitsnya ada Bidar underscore hits. Partner ya, iya, media partner. Di Facebook kita juga ada di Universitas Bina Dharma. Iya benar sekali, jadi nggak usah ragu lagi buat nanya-nanya karena adminnya itu ramah banget. Jadi semua pertanyaan Sobat Bidar akan dijawab oleh admin akun kita. Oke, Sobat Bidar di rumah, kita rasa cukup dulu nih untuk sampai hari ini mengenai dalam acara kita obrolan santai. Nanti kita akan berjumpa lagi, mau ngomongin apa lagi nanti kita Bu ya. Tetap saksikan obrolan santai di YouTube Bina Dharma, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen akun YouTube Bina Dharma TV. Dan terus pantengin nih event-event yang akan dilakukan oleh Universitas Bina Dharma. Saya Feby Ayu beserta bintang tamu kita hari ini. Saya Koryani Widayati. Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.